Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa di tempat ini. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat terbaik di atas muka bumi ini, tempat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat yang kita mengangkat suara kita untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan dan perkumpulan yang sangat banyak keutamaannya, sangat banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berkumpul karena Allah, untuk bermajelis mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Quran dan membaca hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di kesempatan ini, bagaimana yang kita telah maklumi, pembahasan ceramah kita yang diusulkan oleh ikhwan adalah istiqomah di atas sunnah. Membahas istiqomah di atas sunnah berarti kita membahas berpegang dengan syariat Islam. Dan istiqomah di atas. Kita menjalankan perintah yang datang dari sunnah. Dan kita meninggalkan larangan juga yang datang dari sunnah. Apakah yang nampak
dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak nampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala terkait dengan hakikat istiqomah. Yang mana beliau simpulkan adalah dia melakukan ketaatan seluruhnya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan meninggalkan larangan seluruhnya, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Terkait dengan sunnah, istiqomah di atas sunnah artinya kita menerima apa yang Nabi bawa, yang Nabi perintahkan, dan kita menjauhi apa yang Nabi larang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kalau kita beristiqomah di atas ini, maka namanya kita beristiqomah di atas sunnah. Yang dibawa oleh Rasul berupa perintah dan larangan, itulah sunnah Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang saya larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Dan apa yang saya perintahkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata sunnah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyina ar-rasyidina min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kalian berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigi yang paling kuat dari kalian. Dan hati-hati dari perkara baru. Sungguh, semua perkara baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atasnya itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Dalam artian kita boleh ikut, boleh tidak. Bukan. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Kenapa wajib? Banyak alasan. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya karena Nabi kita tidak pernah berucap dari hawa nafsunya.
Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita ikuti karena kita mengikuti Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berucap dari hawa nafsunya. Tidak lain yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Suri teladan yang baik, bahkan tidak ada lagi yang lebih baik daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada Rasul Allah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan percaya akan adanya hari akhirat serta mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Mengikuti Nabi SAW dan istiqomah di atasnya adalah merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Siapa saja yang cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka pasti dia ikut Nabi. Kalau tidak, maka itu adalah cinta yang dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita untuk menyatakan kalau memang betul kita cinta kepada Allah. Ikuti saya, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka secara otomatis Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita bahkan tidaklah akan dianggap beriman. Kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidak menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menghukumi dengan sunnahnya tentunya di zaman kita sekarang ini atas seluruh permasalahan yang kita perselisihkan dalam masalah agama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Tidak, kata Allah, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Allah nyatakan tidak beriman. Demikian pula di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kata Allah, jika kalian berbeda pendapat, berselisih dalam suatu masalah, maka farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Ar-Rasul, in kuntum tu'minuna billah. Kalau memang betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini syarat. Jika kita memang benar beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap permasalahan agama maka pasti kita akan kembalikan kepada Rasulullah SAW. Istiqomah di atas hal itu tanda kita beriman. Kita pegang jalan itu ciri kita beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi jiwaku yang berada di tangannya, beliau bersumpah. Nabi kita bersumpah, tidaklah salah seorang kalian beriman sampai saya, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada bapaknya, lebih dia cintai daripada anaknya, bahkan lebih dari dia cintai daripada manusia seluruhnya. Kalau ada di antara kita diperhadapkan dengan masalah, ikut sunnah atau ikut bapak, nenek moyang, ikut sunnah atau ikut anak, maka kita tidak dikatakan beriman sampai kita memilih nabi kita daripada yang lain, bahkan daripada manusia seluruhnya. Kalau seluruh penduduk Masepe ini misalnya melarang antum berjenggot, tapi itu antum tahu itu adalah sunnah Nabi, antum tidaklah dikatakan beriman sampai antum rela korbankan seluruh manusia karena mau ikut sunnah. Tidak dikatakan beriman. Nabi kita bersumpah atas hal tersebut. Ini kata Nabi SAW, dan taat kepada beliau serta beristiqomah di atas ketaatan kepada Nabi SAW. Itu adalah merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau memang kita taat kepada Allah, itu pasti kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu wujud nyatanya. Kalau ada orang mengaku sebagai hamba Allah, siapapun itu, maka pasti dia akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya, seorang tidak dikatakan taat kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita lah Nabi Muhammad yang menuntun kita ke jalan Allah, bukan yang lain. Nabi Muhammad SAW beliau adalah yang memberikan petunjuk secara irsyad, secara dalil kepada kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Siratillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Siapa saja di antara kita menghendaki jalan yang lurus, syaratnya kita harus istiqomah di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Kapan kita berpaling dari jalan Nabi Muhammad, pasti kita akan berpaling dari jalan Allah. Antum bisa memikirkan semua orang sesat, itu sumber kesesatannya tidak istiqomah di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak istiqomah di atas sunnah, di atas yang Nabi SAW bawa. Itu masalahnya.
itu adalah sumber penyakitnya. Dan menyelisih Rasul, tidak istiqomah di atasnya, menyelisih Rasul dan tidak istiqomah di atasnya, ini sangat berbahaya. Di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak ancaman, sangat banyak ancaman yang diancamkan bagi setiap orang yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi, di atas apa yang beliau pegang dan para sahabatnya. Sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang bersifat ancaman dalam kehidupan dunia dan ancaman yang akan didapatkan dalam kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Ada perintah Nabi, tapi dia bikin hilah, bikin tipu daya untuk keluar darinya. Dia tahu ada perintah Nabi, tapi banyak sekali alasan. Kata Allah, hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama tafsir, al-fitnah di sini maksudnya az-zayd, kesesatan. Setiap orang yang menyelisih sunnah Nabi pasti akan ditimpa oleh yang namanya kesesatan. Itu tidak boleh tidak, pasti. Coba untuk melihat orang yang tidak mau berjenggot, padahal dia tahu. Bahkan kadang kita mendengar mereka bilang, sebenarnya jenggot sunnah, tapi kalau saya berjenggot berbahaya bagi saya. Jenggot saya seperti paku. Wah, jenggot apa itu seperti paku? Seumur-umur tidak ada orang jenggot seperti paku. Tapi ini dia bilang begitu. Ini kan keluar dari sunnah dengan alasan seperti itu. Maka kita lihat bagaimana dia orangnya yang mengucapkan itu orang terkenal. Tapi kita lihat dia sesat. Karena pasti begitu. Yang menyatakan ini Allah, bukan makhluk. Allah. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perintahnya, yang keluar dari perintahnya, akan ditimpakan kepadanya kesesatan. Ini di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ini yang lebih menyakitkan lagi bagi orang-orang yang keluar dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Ini bahayanya keluar dari perintah Nabi. Bukan hanya di akhirat kita akan mendapatkan kesengsaraan, tapi juga di dunia. Durhaka, tidak taat, tidak ikut kepada perintah Nabi, tidak istiqomah di atasnya, itu ancamannya. Di dunia ini kita tidak akan dipedulikan, di akhirat kita akan masuk dalam jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam
wa sa'at masira. Sama siksaannya dunia akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Kita maklumi bersama Al-Quran ada di tengah kita. Ada 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di dalamnya ada sebuah ayat yang mana kata orang Yahudi, seandainya pada kami turun ayat ini, kami akan menjadikannya hari raya. Karena itu ayat tidak turun kepada sebelum Islam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Semuanya sudah jelas. Kata Nabi SAW, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Saya tinggalkan kepada kalian cahaya yang putih bersih. Malamnya itu sama dengan siangnya. Syariat Islam tidak ada malam, tidak ada kegelapan sama sekali. Malamnya sama dengan siangnya. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada yang sesat darinya kecuali pasti binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Dan telah saya ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang menerima Islam sebagai agama, mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Karena Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi yang kurang di dalamnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun kecuali pasti Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskannya juga. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Semuanya. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Al-halal bayyin wal haram bayyin." Yang halal itu semua sudah jelas. Yang haram juga semua sudah jelas. Tidak ada lagi yang tidak jelas. Ini kata Allah, "Wa may yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk. Petunjuk Nabi SAW sudah jelas. Dalam seluruh aspek kehidupan kita sudah diterangkan. Dan itu cocok untuk orang yang pertama dari kita masuk Islam sampai nanti orang yang terakhir memeluk Islam. Cocok.
Bukan syariat yang khusus untuk orang Arab yang padang pasir. Sebagaimana kadang kita mendengar seperti itu. Pernyataan sebagian orang yang kadang kalau disampaikan kepada mereka syariat, ya alasannya seperti itu. Itu syariat diturunkan ke orang Arab di padang pasir. Iya. Itu ketika disampaikan itu alasan, pernah saya dapat. Ketika disampaikan bahwa hukum bercadar itu adalah wajib. Dia bilang itu adalah kebiasaan orang Arab. Memangnya hanya dengan memandang wajah orang Arab kita terfitnah. Kalau wajahnya orang Masepe, tidak. Gimana ini? Ikhwah Masepe. Kalau ada kita lihat akhwat, wajahnya. Antum tidak terfitnah. Nanti kalau ada akhwat dari Arab baru terfitnah. Ini masalahnya aurat. Aurat itu umum. Orang Arab, demikian pula selain Arab. Sama hukumnya. Apalagi syariat Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Dia rahmat untuk alam semesta. Arab dan ajamnya. Arab dan non-Arabnya. Semua sudah jelas. Cocok untuk setiap kalangan. Kaya miskin. Berkulit putih atau berkulit hitam. Yang hidungnya mancung ataupun kurang mancung. Saya tidak bilang PC Pak. Nanti kita marah. Iya. Cocok semuanya. Cocok semuanya. Dan itu pun sudah jelas. Makanya Allah ancam. Wa may yushaqiqir rasula. Siapa yang durhaka kepada ar-rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas kepadanya petunjuk. Apa yang terjadi setelah itu nanti? Kita akan lihat setelah Allah menyebutkan hal yang kedua. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena al-mu'minin di ayat ini maksudnya para sahabat yang saat itu turun Quran kepada mereka. Ini dua syarat. Bukan satu syarat. Kita harus ikut petunjuk. Itu pertama. Al-Quran dan Sunnah. Dan di atas jalannya orang-orang yang beriman. Para sahabat waktu itu. Siapa yang berpaling. Setelah jelas petunjuk. Dan mengikuti jalannya orang-orang yang selain para sahabat. Maka hukumnya. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan membiarkan dia dalam kesesatannya. Makanya kita tidak heran. Kenapa bisa itu mereka sudah tahu sesat, sudah dikatakan itu adalah bid'ah, tapi tetap istiqomah. Coba antum lihat orang-orang yang besar kesorbannya. Sudah dibilang tidak ada furu 3 hari, 4 hari, 4 bulan, apalagi IPB. Tapi istiqomah di atasnya. Kenapa? Inilah kuncinya. Ketika seorang berpaling dari petunjuk dan tidak ikut caranya sahabat, kami akan biarkan, kata Allah, dia berada di atas kesesatannya. Dibiarkan memang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka dari yang benar. Jadi ini hukum di dunia. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia di atas kesesatannya. Di atas pemikirannya. Tidak berubah. Walaupun kita datangkan 10 ayat, 20 ayat, 30 hadis. Tapi kalau orang sudah sesat,
maka akan tetap di atas kesesatan. Kecuali dia jujur untuk mencari kebenaran. Kalaupun jatuh kadang dalam kesalahan, pasti akan dapat yang benar. Tapi kalau orang sudah tertipu dengan kesesatan yang dimiliki, bahkan dia berbangga dengannya, dia menyatakan itulah yang benar, maka Allah akan biarkan dia di situ. Di dunia ini, di akhirat ini yang mengerikan, wa nutlihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau katakan kulluha finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Karena yang berpaling dari petunjuk, berpaling dari jalan para sahabat, itu kata Allah, wa nufli jahannam. Kami akan memasukkan dia dalam neraka jahannam. Naudzubillah. Wa ta'at masiro, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain bahwa durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul Allah, itu adalah sebab seorang itu akan mendapatkan syadidul iqab, siksaan yang sangat keras di dalam neraka, waliyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ada perintah Allah, dia tidak hiraukan. Ada perintah Rasul, dia tidak pedulikan. Demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab. Maka sungguh Allah sangat keras siksaannya. Hati-hati. Sungguh Allah sangat keras siksaannya. Ini ayat ancaman. Juga di ayat yang lain, bahwa orang-orang yang menyelisih Rasul itu pasti akan dibinasakan. Pasti akan hilang. Pasti akan redup perkaranya kalau dia belum meninggal. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Siapapun yang menyelisih Allah, kalau antum lihat viral, sementara itu. Iya, tidak usah antum sibuk dengannya. Pasti dia hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah kubitu kama kubita alladzina min qablihim. Ini sudah menjadi takdir Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang yuhaddun, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ada orang lagi sekarang ini lagi viral. Jelas riba itu Allah haramkan, dia bilang riba itu halal. Antum mungkin tahu bagi antum yang ikut berita. Di dunia maya, bukan di dunia tak nyata. Jelas di Quran, Allah katakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haram riba. Dia bilang riba halal. Itu kan menentang Allah. Tidak usah antum sibuk dengannya. Bantah kiri kanan. Tidak usah. Allah yang akan menjaga agamanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah." Sungguh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kubitu. Mereka akan dihinakan. Mereka akan dibinasakan. Paling sedikit dia akan dihinakan. Kama kubital ladzina min qablihim. Sebagaimana dihinakan orang-orang sebelum mereka. Coba antum melihat yang menyelisih Rasul yang pertama. Kaumnya Nabi Nuh. Apa ujungnya? Tenggelam di banjir bandang. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Coba antum lihat yang menyelisih Nabi Musa. Siapa yang menyelisih Nabi Musa? Hah? Ada Firaun, Haman dari penguasa. Ada Korun dari orang kaya. Firaun dan Haman di mana? Ujung perkaranya. Iya kan? Tenggelam di laut. Korun yang berbangga dengan hartanya. Di mana ujung perkaranya? Tenggelam di dalam tanah. Sampai sekarang ini kita sebut harta karun. Harta yang terpendam di tanah. Itu hartanya si Karun. Iya. Di Quran disebutkan. Coba kita melihat kaumnya Nabi Lut. Yang menyelisih Nabi Lut. Durhaka kepada Allah dan Rasul Allah. Apa yang terjadi padanya ujungnya? Dia disiksa dengan siksaan. Bukan ini disiksa dalam kehidupan dunianya. Dengan siksaan belum pernah orang sebelum mereka disiksa seperti itu. Model siksaannya itu. Jadi tanahnya itu yang dari bawah dibalik menjadi di atas. Kemudian dijatuhi mereka. Iya, karena dia sudah terbalik pikirannya. Dia suka, biasanya orang laki-laki suka perempuan. Kalau mereka enggak. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Terbalik, maka Allah siksa mereka. Nabi Lut alaihissalam berdakwah untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Bahkan pernah mereka mau suka laki-laki tamunya Nabi Lut. Nabi Lut bilang, ini anak perempuanku, silakan dinikahi. Tapi mereka menjawab, kamu tahu kami tidak butuh itu. Kami butuh tamumu yang laki. Sudah terang-terangan. Tapi apa ujungnya? Binasa. Kita lihat. Kaum Nabi Hud. Nabi Soleh. Iya. Tidak ada yang keluar dari perintah mereka yang selamat. Semuanya disiksa. Semuanya disiksa. Ujungnya kehinaan. Ujungnya adalah kebinasaan. Maka umat ini, umat Islam kalau menyelisih Rasul, tidak mau berjalan di atas jalannya, maka akan dibinasakan seperti orang-orang yang dibinasakan sebelumnya. Ini kata Allah, kubitu kama kubital ladina min qablihim. Mereka akan dihinakan seperti dihinakan orang-orang sebelum mereka. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kehinaan. Kita lihat umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kejadian di tengah kita umat Islam.
Kita bisa melihat apa yang terjadi misalnya di perang Uhud. Saat Nabi SAW masih hidup. Nabi waktu perang Uhud membagi dua pasukan. Ada pasukan yang di bawah menghadapi musuh. Ada pasukan yang tetap berdiri di atas gunung. Untuk menjaga-jaga musuh. Melihat dari arah yang lain. Tapi ketika di bawah sudah dianggap menang, sudah mulai mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, ini yang di atas mau juga turun. Kata yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memimpin di situ, tidak boleh turun. Nabi telah menyuruh kita tetap di sini. Tapi ada di antara mereka yang turun. Apa yang terjadi? Di situ banyak sahabat yang meninggal. Kan ternyata pasukan orang kafir kaum musyrikin yang dari bawah tadi itu bukan kalah, tapi dia mundur untuk naik di tempat lain, di arah yang lain. Dia naik dari atas gunung. Akhirnya sampai Nabi SAW terluka. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah buah dari menyelisih Rasul. Ini pelajaran untuk kita. Ada orang juga terjadi di masa Nabi SAW. Nabi SAW beliau dalam syariatnya menganjurkan kepada kita untuk makan dengan tangan kanan yang kita miliki. Pernah Nabi melihat seorang lelaki dia makan dengan tangan kirinya. Dia bilang, Mas Toto, Nabi katakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia bilang, Mas Toto, saya tidak mampu. Maka mulai dari saat itu, dia tidak pernah lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Mati. Tidak bisa lagi diangkat. Ini bahaya nyata menyelisih Rasul. Langsung di tempat. Ada lagi di masa Nabi SAW. Pernah suatu saat Nabi perintahkan, ini malam ini akan bertiup angin yang sangat kencang. Maka silakan kalian masuk semua di kemah dan ikat semua kendaraan. Tapi ada yang keluar. Akhirnya dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat jauh. Ini akibat menyelisih Rasul. Adapun kisah-kisah orang setelah masa sahabat sangat banyak. Yang paling menariknya, yang pernah saya baca, dan ini kita tutup pembahasan dengannya, baru kita masuk di sesi tanya jawab. Ada seorang, dia lagi di masjid. Ada majelis taklim. Di majelis itu dikatakan, ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah di kitab Suratul Iqab liman khalafa as-sunnah wal kitab. Cepatnya siksaan Allah bagi orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Belum sebutkan kisah ini, kisah nyata. Pernah satu kejadian, dan banyak lagi yang belum sebutkan karena kitabnya tebal, penuh dengan kisah-kisah orang yang menyelisih sunnah. Kejadian dari masa Nabi sampai masa setelahnya. Jadi ada penceramah menjelaskan hukum seputar siwak dan keutamaan bersiwak. Bahwa siwak itu adalah perkara sunnah. Bahkan Nabi SAW katakan, laula ana syukku ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli shalah. Dalam riwayat inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Di dalam riwayat dikatakan setiap kali wudu.
Nabi SAW kalau masuk rumah belum mulai dengan bersiwak. Nabi SAW kalau bangun tidur belum mulai dengan siwak. Nabi SAW selalu bersiwak. Bahkan belum meninggal setelah bersiwak. Karena siwak ini membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridho Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Di antara orang yang hadir, dia bilang, saya tidak akan bersiwak kecuali ke pantat. Na'udzubillah. Sambil dia masukkan siwaknya ke arah pantat. Ini orang tadi. Dia setelah hari itu hamil. Laki-laki Pak, bukan perempuan. Kalau perempuan mending. Ini yang hamil laki-laki. Hamil dia. Seperti orang mengandung. Saat usia kehamilannya sudah tua, sudah mau melahirkan. Itu dia melahirkan betul. Tapi pas melahirkan yang keluar sejenis hewan. Yang badannya seperti ikan. Kepalanya disebut seperti kelinci, ada giginya. Pas itu lahir, langsung anak perempuannya bunuh. Itu yang keluar. Bapaknya juga mati. Disebutkan ternyata ususnya sudah hancur dimakan oleh hewan tadi. Cepatnya siksaan Allah bagi orang yang menyelisih sunnah. Ini siwak Pak, jelas hukumnya adalah sunnah. Bagaimana lagi kalau perkara-perkara yang wajib yang kita selisih. Kalau kita tidak mampu lakukan, itu kan urusan kita sama Allah. Tapi jangan pernah menyelisihinya atau mengatakan ini tidak syariat. Ini buruk. Jangan. Iya. Ada orang berjenggot, kita belum mampu berjenggot. Jangan diejek. Ada orang sudah pakai jilbab, pakai cadar, kita belum. Jangan diejek. Allah tahu kita mampu atau tidak melakukannya. Iya. Jangan pernah diperolok. Karena itu masuk dalam menghinakan. Allah Subhanahu wa taala menghinakan Rasulnya. Ini cepat sekali siksaan bagi orang yang menyelisih Rasul. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang sangat mengerikan. Kalau kita baca kisah-kisah mereka ketika mereka menyelisih sunnah dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berkunjung ke tempat ini. Masya Allah, saya pribadi baru pertama sekali masuk di masjid ini. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan atas undangan ikhwan untuk kita masuk di tempat ini. Ini ada pertanyaan, apa saja kondisi wanita yang akan bepergian harus ditemani mahram dan bagaimana syarat mahram? Kondisinya adalah satu, safar saja. Kalau kondisinya safar, maka di situ mutlak harus ditemani mahram. Karena Nabi SAW katakan tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram. Itu tidak halal. Itu saja disebutkan. Untuk bersafar tanpa mahram. Adapun ketentuan mahram adalah laki-laki yang berakal sudah balik. Laki-laki yang berakal dan sudah berusia apa? Balik. Laki-laki keluar perempuan. Kalau ada 100 perempuan safar, tetap dinamakan tidak dengan mahram. Kalau masih sesama apa? Perempuan. Harus laki-laki. Yang berakal keluar orang gila. Mahram harus yang berakal yang temani, bukan orang gila. Iya. Yang balik keluar yang belum balik. Keluar yang belum balik. Itu wallahu alam. Dalam
melakukan sholat jenazah, setiap imam sudah mengucapkan salam, langsung berdoa bersama. Apakah dibolehkan doa bersama setelah sholat jenazah? Tidak boleh. Itu perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jenazah itu didoakan saat dalam sholat, bukan setelah sholat. Kata Nabi SAW, "Idza shallaitum 'alal janazah, fa'akhlisu lahu du'a." Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa untuknya. Di mana Nabi sudah tuntunkan di mana tempatnya. Dan sholat jenazah itu setelah takbir pertama kita baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua kita baca sholawat, setelah takbir ketiga di situ kita berdoa. Setelah takbir ketiga di situ kita berdoa. Setelah takbir keempat salam, dan boleh juga berdoa sebelumnya. Boleh juga berdoa sebelum salam. Ini tempatnya. Adapun setelahnya tidak ada penukilan dari Nabi dan juga dari para sahabat. Dan juga dari para sahabat. Itu bisa masuk dalam amalan bid'ah. Terkait dengan mensolati jenazah wallahu alam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya terlambat sholat. Tapi saya dapati salah satu jamaah yang masbuk menambah kekurangan. Apa yang harus saya lakukan? Antara apakah saya ikut sama orang yang masbuk atau saya sholat sendiri? Kalau kita sholat sendiri itu tidak ada perselisihan, alhamdulillah boleh. Atau kita mengajak orang yang sudah sholat untuk menemani kita. Itu boleh, alhamdulillah disepakat. Karena kita sudah terlambat. Yang kedua, kita menjadi makmum dari si masbuk. Ini diperselisihkan. Karena kenapa? Tadi ini si makmum, saat dia masbuk, dia menjadi niatnya jadi makmum. Bukan menjadi imam. Ketika kita masuk, dia harus ubah niatnya. Sementara niat itu kan sebelum sholat, bukan di dalam sholat. Jadi kita memasukkan teman kita dalam perkara yang tidak boleh dilakukan. Itu diantara pendapat. Ada juga yang berpendapat tidak boleh. Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Sebagaimana kalau imam batal, siapa yang maju menjadi imam? Kalau ada imam batal sholatnya, siapa yang maju dari imam? Makmum. Berarti kan dia ubah niatnya. Ya kalau di situ juga boleh, sama juga boleh. Kalau memang tiba-tiba dibutuhkan dia menjadi imam. Ini pendapat ya kajiannya sama-sama seperti itu. Dan untuk hati-hatinya jangan menjadikan imam dari masbuk. Antum kalau 2 orang, ya buat saja jamaah sendiri. Buat saja jamaah sendiri, ya bukan berimam kepada masbuk atau minta kepada yang sudah sholat untuk menemani kita. Itu boleh, ada tuntunannya. Wallahu alam. Apakah doa harus diucapkan secara lisan atau cukup dalam hati saja? Harus diucapkan secara lisan. Tidak cukup dalam hati. Allah tahu isi hati kita, tapi Allah syariatkan doa itu untuk diucap. Allah syariatkan doa itu untuk diucapkan, bukan dibaca dalam hati. Itu wallahu alam. Bismillah, terkait pandemi saat ini, alhamdulillah Sidrap sudah zona hijau. Apakah sholat berjemaah sudah boleh merapatkan sof? Tanya pemerintah, jangan saya. Ini urusan pemerintah. Kalau sudah pemerintah nyatakan sudah zona hijau, ya sudah. Kembali ke asal mula, kan hukum asalnya. Pemerintah larang tadi, anjurkan untuk sholat jaga jarak, karena ada ilah. Ada penyebaran virus. Karena ketika pemerintah umumkan zona hijau, sudah. Karpet hijau juga jalan. Kan begitu pemahamannya. Karena hukum itu berjalan, berputar bersama ilahnya. Bersama sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Itu wallahu alam.
Apakah ada anjuran memberi nama pada janin yang keguguran di 3 bulan kehamilan? Tidak, karena itu belum manusia. 3 bulan keguguran itu belum manusia. Itu masih segumpal darah. Iya, 3 bulan. Atau sudah menuju segumpal daging. Karena usia 4 bulan baru daging sempurna. Baru daging sempurna dan akan datang di tiup ruhnya. Sebelum ditiup ruh, sebelum 4 bulan, sebelum 3 kali 40 hari, itu belum manusia. Tidak sunnah memberikan nama kepada. Wallahu a'lam. Apakah orang bunuh diri merupakan takdir atau pilihan? Takdir. Dan dia pilihkan untuk dirinya. Antum bisa pahami? Apakah orang bunuh diri merupakan takdir atau pilihan? Takdir dan itu pilihannya. Iya. Bukan atau. Dia sudah ditulis takdirnya sebelum langit dan bumi diciptakan. Bahwa dia akan bunuh diri. Dan dia memilih untuk dirinya bunuh diri. Dan dia pilih untuk dirinya bunuh diri. Karena Allah sudah ingatkan bunuh diri tidak boleh. Tapi dia pilih untuk dirinya bunuh diri. Iya. Bagaimana hukum menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet, pewarna dan pemanis yang tidak memiliki izin badan POM? Tergantung, kalau membahayakan badan, membahayakan orang, maka tidak boleh. Karena kaidah umum dalam syariat kita, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau itu akan membahayakan, haram, tidak boleh. Wallahu a'lam. Apakah ada bacaan khusus sebelum berdoa dan sesudah berdoa? Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Iya. Yang langsung ditentukan. Banyak doa-doa dari Nabi SAW langsung diajarkan doa. Langsung diajarkan doanya. Demikian pula doa-doa di Quran. Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya, mohon nasihat sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Berarti sehari semalam ini, Pak. Untuk akhwat yang datang ke majelis tapi cerita. Ribut. Buat majelis sendiri. Karena sangat mengganggu kita yang datang dari jauh. Tinggalkan rumah namun datang di majelis dalam keadaan terganggu karena terganggu kurang dalam memahami ilmu karena tidak fokus. Curhat ini, Pak. Ini curhat ini hendaklah diperhatikan oleh akhwat. Akhwat itu masalahnya tidak dilihat oleh ustadz. Ikhwan, alhamdulillah kadang mau garuk-garuk atau mau bersandar tapi dilihat ustadz akhirnya duduk lurus. Akhwat ini memang ujiannya begitu. Dia tidak ada yang lihat. Tapi ketahuilah akhwat, kalian dilihat oleh Allah. Yang melihat segalanya. Kita datang ke majelis ilmu, itu bukan hanya sekedar berjumpa dengan kawan lama. Bukan. Kita datang ke majelis ilmu, itu karena mau belajar. Bukan mau berjualan. Bukan kita mau iklankan. Oh, ada donatku.
Bukan itu. Atau ada herbalku. Bukan. Kita datang untuk belajar. Beribadah kepada Allah dengan belajar. Iya. Dengan belajar. Itu niatnya. Bukan mau datang cerita. Kalau cerita, bolehlah kita undang saudari tak ke rumah tak. Ayo ke rumahku makan-makan donat sambil cerita. Kalau di majelis, jangan. Kita datang beribadah kepada Allah. Iya. Dan saya ingatkan, jangan sampai ini tersinggung dengan akhwat yang mengadukan keadaan di belakang. Saya ingatkan, para ulama rahimahumullah selalu mewasiatkan. Man nasahak faqad ahabbak. Siapa yang mengingatkanmu dari kesalahan, maka dia cinta kepadamu. Jangan selalu anggap, aduh, balas dendam kayaknya ini sama saya yang bercerita. Enggak. Ini dia cinta kepada kita. Untuk memperbaiki kita, jangan sampai ini berulang. Kasihan, sudah undang ustadznya jauh. Iya, teman-teman juga datang dari jauh. Tapi yang didengar curhatnya. Oh ya, suamiku kodong. Iya, anakku. Bukan itu, ini lain waktu itu. Ini mau belajar kita. Mau belajar kita. Iya. Ingat, bahwa ilmu itu akan masuk kepada kita kalau kita memasang pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Tanpa ini semua, ilmu tidak bisa kita dapatkan. Ilmu tidak bisa kita dapatkan. Kita hanya akan dapatkan kalau pulang, gimana tadi majelisnya Ubaid, orang Bimayah. Dan dia bilang, woi rame. Apa kalau hanya begitu? Itu salah. Kenapa bisa jawaban begitu? Karena kadang kita cerita saja. Ilmu itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyampaikan kisah-kisah terkait dengan umat sebelumnya, inna fi dzalika ladzikra. Ilmu itu adalah peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang memiliki hati, itu pertama. Hatinya hadir di majelis. Iya? Hatinya hadir di majelis. Bukan dia di majelis, tapi main FB, main Facebook. Hatinya harus hadir di majelis. Itu akan menjadi peringatan, itu ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wa'au'aqqas sam'a. Atau dia arahkan pendengarannya. Dia pasang pendengarannya untuk mendengarkan ilmu. Wa huwa syahid. Dan dia hadir. Saksikan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi nawab iblis. Jangan kita menjadi penggantinya, naibnya iblis untuk menghalangi orang lain dari mendengarkan ilmu. Ini mungkin sedikit, saya tidak bisa berbanyak-banyak karena ini juga ada kertas banyak. Iya. Insya Allah semoga ada lagi nanti nasihat dari ustadz kita yang masuk di tempat ini untuk hal tersebut. Ini ada pertanyaan berikutnya, hukum memakan makanan hasil perayaan maulid, tahlilan, dan baca-baca yang diberikan dari tetangga. Haram. Tidak boleh. Karena ini masuk di dalam makanan yang disiapkan untuk selain syariat Allah. Itu haram dimakan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah belum memakan makanan. Setelah belum makan ternyata dikasih tahu itu adalah hasil perayaan jahiliyah. Maka belum masukkan jarinya dan belum memuntahkan. Itu menunjukkan haram makanan tersebut. Tidak boleh kita makan. Kalau dibawakan, maka kita jangan makan. Terima
kalau takut menyinggungnya, karena kalau kita tolak nanti orang akan tersinggung, mengatakan kita orang keras, nanti kalau mati kok hendak ku datangi. Iya, maka kita terima saja, nanti kalau orangnya pergi kita buang di tempat sampah. Sayang Ustaz, kan banyak telurnya. Tidak ada sayang kalau yang haram. Gimana kalau ada sapi mati di depan rumah tak? Enggak disembeli. Apa kita akan bilang sayang ini besar? Gimana? Kan yang haram tidak ada sayangnya. Yang haram itu tidak ada sayangnya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sembelihan ahlul kitab halal untuk dimakan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran. Apakah sembelihan ahlul kitab masih berlaku sampai zaman sekarang ini? Masih. Makanya disebutkan di Quran. Masih berlaku sampai saat ini. Apakah seorang wanita memakai cadar di masjid? Apakah seorang wanita memakai cadarnya saat sholat di masjid yang tidak ada hijabnya, itu sah sholatnya? Sedangkan ada hadis yang mengatakan tidak sah sholat seorang tanpa 7 anggota sujud. Betul? Bahwa seorang wanita kalau sholat itu wajib dia buka wajahnya. Tapi kalau ada masjid tanpa hijab, akan ada orang yang bukan mahramnya yang lalu lalang, maka wajib dia tutup karena menutup auratnya. Ini namanya karena ada darurat. Tetap sah sholat. Tetap sah sholatnya. Dan yang bertanya ini dapat hadiah, buku. Hadiah untuk muslimah, jadi cari ini si penanya siapa? Tugasnya panitia, bukan tugas saya. Yang mana tadi? Iya, ada di sini pertanyaannya, mohon. Istri anak baru saja pergi dari rumah membawa anak-anak. Tolong nasihatnya Ustaz. Kenapa dia pergi, Pak? Kita ndak usir, Ji. Iya. Kalau itu adalah karena ada cobaan dalam rumah tangga, nasihatnya bersabar saja. Kita bersabar. Kalau itu kesalahan kita, minta maaf saja. Tidak apa-apa orang minta maaf. Iya. Pergi datangi istri kita, minta maaf kepadanya. Sesali kesalahan kita. Adapun kalau dia pergi memang karena kita usir, dia yang salah, maka ya itu pilihannya. Bisa kita lanjutkan supaya dia tetap pergi. Iya. Kalau memang tidak bisa diatur. Iya. Biarkan saja dulu dia merenungi keadaannya. Bagaimana orang itu hidup tanpa suami. Selama masa iddahnya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, boleh kita tawarkan untuk damai. Siapa tahu dia akan baik. Kalau kita melihat baik. Karena terkait dengan masalah talak itu, kita islah, kita berdamai itu lebih baik daripada kita talak. Daripada kita talak. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, alhamdulillah, maka bagus. Dan itu berfaedah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan seperti yang sudah masuk waktu. Alhamdulillah. Ini ada buku tadi saya hadiahkan kepada yang bertanya tadi 1. Alhamdulillah, berarti sisa 4. 4 ini untuk siapa ya hadiahnya? Supaya adil. Siapa yang baru menikah? Yang baru? Ya kita. Berapa lama Pak kita menikah? 1 bulan, Masya Allah. Siapa lagi yang baru? Kita dapat hadiah. Kita berapa? Baru berapa? 9 tahun. Baik Pak. Kita cari yang lebih kurang lagi dari kita. Kita dapat. Siapa yang baru? Baru.
Siapa? Angkat tangan, berdiri. Yang baru menikah? Kita? Kita berapa? Hah? Setahun? Lumayan ya? Baiklah. Lumayan. Siapa yang sudah nador? Yang akan menikah? Sudah lihat calonnya? Siapa tahu buku saya bisa dijadikan hadiah kita. Sudah lihat sekilas, tapi kita mau lamar. Kalau lihat sekilas jangan sampai kita lihat di jalan. Hah? Tapi kita mau maju di situ. Iya. Ayo, Masya Allah. Ini yang terakhir. Ini khusus siapa di sini yang sudah paling lama menikah? Yang usia menikahnya tertua. Kita, Pak. Berapa? Tahun berapa kita nikah? 86. Siapa yang melawan ini? Ini kan 86. Siapa yang sebelum itu? Kita, Pak. Berapa? Ini 86. Kita? Tahun berapa, Pak? 70-an. Betul, Pak. Jangan sampai kita lupa itu tahun nikah, Pak. Iya, Pak, begitu. Mana ada istri tadi belakang? Enggak ada. Kasih yakin, Pak. Kayaknya saya lihat mukanya muka ragu. Gimana, Pak? Yakin, Ki? Karena kita melawan Bapak ini nih. Yakin, Ki, Pak? Tahun 70-an ya? Siapa yang menyalahkan Bapak itu? Hah? Siapa? Iparnya? Oh, iparnya itu? Oh, ini iparnya. Pak, tahun berapa dia lamar anak adik tak? Atau kakak tak? Dia nikah sebelum kita atau setelah kita? Duluan? Oh, cocok, Pak. Apa ini, Pak? Terpaksa saya kasih ipar ini, Pak. Alhamdulillah. Tapi baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.